Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya, Baleana Intan Permatasari dengan NIM 210322672313 akan mempresentasikan hasil praktikum percobaan ampermeter dan voltmeter DC. Yang pertama ada tujuan, mengenai tujuan menentukan hambatan dalam ampermeter, yang kedua menentukan hambatan dalam voltmeter, yang ketiga mampu menggunakan alat ukur listrik dengan benar, yang terakhir mampu menerapkan teori grafik dengan benar. Kemudian untuk dasar teori, rangkaian arus yang searah akan sering disebut DC, di mana artinya adalah sebuah rangkaian listrik dengan arus stasioner yang mana artinya polaritasnya tetap yang tidak berubah terhadap suatu waktu. Besaran yang ada di dalam listrik arus searah diantaranya kuat arus atau I dan beda tegangan atau V yang bekerja pada komponen resistif dengan sumber arus atau tegangan yang konstan. Ampermeter adalah alat yang dapat kita gunakan untuk mengukur suatu arus listrik pada suatu rangkaian. Jadi, ampermeternya harus dipasang secara seri dalam suatu rangkaian, karena arus listrik yang melewati suatu hambatan atau R sama dengan arus listrik yang melewati ampermeter tersebut. Sedangkan voltmeter adalah alat yang digunakan untuk mengukur suatu tegangan listrik pada suatu rangkaian. Alat tersebut biasanya merangkap jadi satu, di dalamnya terdapat multitester atau avometer. Alat dan bahan dalam percobaan ini diantaranya yang pertama ampermeter DC dan voltmeter DC, yang kedua sumber tegangan DC, ketiga bangku hambatan, keempat hambatan geser, kelima penutup arus, dan yang terakhir kabel-kabel. Kemudian mengenai prosedur percobaan, pada percobaan pertama, yang pertama dilakukan adalah pengamat menyusun rangkaian tetapi belum dihubungkan dengan RB dari bangku hambatan, lalu menutup switch S dan mengatur hambatan geser. Yang kedua, selanjutnya mencatat kedudukan ampermeter I1, sesudah itu menghubungkan RB tanpa mengubah yang lain dan mencatat lagi kedudukan ampermeter pada I2. Kemudian yang ketiga, lalu mengukur dan mencatat nilai hambatan bangku yang digunakan atau RB. Yang terakhir, kemudian mengulangi percobaan ini beberapa kali dengan menggeser hambatan geser. Untuk prosedur percobaan pada percobaan kedua, yang pertama pengamat menyusun rangkaian tapi belum dihubungkan dengan RB, kemudian lalu menutup switch S dan mengatur hambatan geser. Yang ketiga, selanjutnya mencatat kedudukan voltmeter atau V1, sesudah itu menyambungkan RB dan mencatat lagi kedudukan voltmeter atau V2, lalu mengukur dan mencatat nilai hambatan bangku yang digunakan atau RB, kemudian mengulangi percobaan ini beberapa kali dengan menggeser hambatan geser. Data pengamatan, pengukuran hambatan dalam ampermeter dengan RB 0,82 ohm, dengan NST ampermeter 0,01 ampere dan NST voltmeter 0,02 volt. Data yang diperoleh sebanyak 5 kali kita melakukan percobaan sebagai berikut tertera pada tabel. Untuk pengukuran hambatan dalam voltmeter dengan RB 27,34 kali 10 pangkat min 3 ohm dengan NST voltmeter 0,1 volt, kita mengambil data sebanyak 5 kali dan menghasilkan data sebagai berikut yang tertera pada tabel. Untuk analisis data pengukuran hambatan dalam ampermeter tertera pada tabel. Pada tabel pertama atau data pertama dengan arus 0,1 ampere dan arus kedua 0,09 ampere diperoleh hambatan pada ampermeter 0,091 ohm dengan ralat relatif 49,5% atau 3 AP dan seterusnya sampai data kelima. Bisa dilihat pada tabel. Kemudian analisis data pengukuran hambatan dalam voltmeter,
kita melakukan 5 kali percobaan dengan hasil analisis data pada data pertama dengan tegangan 0,5 volt dan tegangan 2 0,4 volt, diperoleh hambatan pada voltmeter 1350 ohm dan relatif sebesar 4,3% atau 2 angka penting. Begitu juga seterusnya sampai data kelima bisa dilihat pada tabel. Kemudian untuk analisis grafik hubungan arus 1 dan arus 2 diperoleh hasil grafik yaitu linier atau semakin meningkat. Kemudian untuk analisis grafik hubungan tegangan 1 dan tegangan 2 itu diperoleh hasil dengan bentuk grafik linier. Kemudian pembahasan dalam pengukuran hambatan menggunakan ampermeter terdapat dua cara yang digunakan, yaitu dengan pengukuran langsung dan tidak langsung. Pengukuran secara langsung yaitu pengukuran menggunakan ampermeter yang dihubungkan secara paralel dengan voltmeter. Kemudian menghitung nilai hambatan dengan persamaan RA sama dengan V per I. Sedangkan pengukuran secara tidak langsung yaitu pengukuran menggunakan ampermeter yang dihubungkan secara seri dengan hambatan bangku. Kemudian menghitung nilai hambatan dengan persamaan RA sama dengan I1 min I2 per I2 dikali RB. Selain itu, nilai hambatan juga dapat diperoleh dengan menggunakan alat voltmeter dengan cara pengukurannya pun ada yang secara langsung dan secara tidak langsung. Pengukuran secara langsung adalah pengukuran menggunakan voltmeter yang dirangkai secara seri dengan ampermeter. Kemudian nilai hambatan dihitung dengan persamaan RV sama dengan V per I. Sedangkan pengukuran secara tidak langsung adalah pengukuran menggunakan voltmeter yang dirangkai secara seri dengan hambatan bangku, kemudian nilai hambatan dihitung dengan persamaan RV sama dengan V1 per V1 min V2 RB. Dari percobaan yang telah kami amati, nilai yang diperoleh hasil pengukuran hambatan dalam ampermeter adalah pada data pertama diperoleh RA sama dengan 0,091 kurang lebih 0,045 ohm dengan ralat relatif sebesar 49,5% atau 3 angka penting. Pada data kedua didapatkan RA sama dengan 0,091 kurang lebih 0,023 ohm dengan ralat relatif sebesar 25,3% atau 3 angka penting. Pada data ketiga didapatkan RA sama dengan 0,059 kurang lebih 0,014 ohm dengan ralat relatif sebesar 23,7% atau 3 angka penting. Pada data keempat didapatkan RA sama dengan 0,091 kurang lebih 0,011 ohm dengan ralat relatif sebesar 12,1% atau 3 angka penting. Pada data yang terakhir didapatkan RA sama dengan 0,091 kurang lebih 0,009 ohm dengan ralat relatif sebesar 1% atau 1 angka penting. Sedangkan hasil pengukuran hambatan dalam voltmeter adalah pada data pertama didapatkan RV sama dengan 1350 kurang lebih 57,6 ohm dengan ralat relatif sebesar 4,3% atau 2 angka penting. Pada data kedua didapatkan RV sebesar 720 kurang lebih 28,3 dengan ralat relatif sebesar 3,9% atau 2 angka penting. Pada data ketiga didapatkan RV sama dengan 675 kurang lebih 26,2 ohm dengan ralat relatif sebesar 3,9% atau 2 angka penting. Pada data keempat didapatkan RV sama dengan 648 kurang lebih 25 ohm dengan ralat relatif sebesar 3,9% atau 2 angka penting. Pada data kelima didapatkan RV sama dengan 702 kurang lebih 27,5 ohm dengan ralat relatif sebesar 3,9% atau 2 angka penting. Pada analisis data pengamatan dihasilkan ralat relatif yang tinggi. Ralat relatif yang tinggi dapat disebabkan karena kurang telitinya pengamat dalam mengambil data pengamatan dan faktor alat yang sudah cukup lama atau usang, sehingga kesalahan dalam pengukuran tidak dapat dihindari.
Kesimpulan, pengukuran hambatan dalam menggunakan ampermeter dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu secara langsung dengan merangkai ampermeter dan voltmeter secara paralel, dan secara tidak langsung dengan menggunakan hambatan baku yang dihubungkan secara paralel dengan ampermeter. Pengukuran hambatan dalam menggunakan voltmeter dapat dilakukan pula dengan dua cara, yaitu secara langsung dengan merangkai voltmeter dan ampermeter secara seri, serta cara tidak langsung dengan menggunakan hambatan bangku yang dihubungkan secara seri. Pada cara tidak langsung, arus dan tegangan yang dihasilkan menjadi lebih kecil. Diberi hambatan baku, hal ini dikarenakan fungsi hambatan itu sendiri, yaitu untuk menghambat arus yang mengalir dan memperkecil tegangan yang dihasilkan. Sekian video presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.